Inilah Injil suci menurut Yohanes. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Yohanes sendiri bukan cahaya itu, tetapi dia harus bersaksi tentang cahaya itu. Inilah kesaksian Yohanes. Ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyai dia, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapa? Apakah engkau Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Karena itu kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab kami harus memberi jawaban kepada mereka yang mengutus kami. "Apa katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan. Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepada Yohanes, "Kalau demikian, mengapa engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripada aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, opa oma, bapak ibu, saudara-saudari, anak-anak umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Semua masih sehat? Puji Tuhan. Seperti biasa, pertanyaan pemanasan. Satu kalimat inti dari khotbah saya pada hari Minggu Advent yang kedua. Yang menjawab nanti bisa merayakan Natal, yang tidak berarti belum siap. Masih ingat Bapak Ibu, Pak David? Masih ingat apa itu? Karena Pak David senyum-senyum. Terima kasih. Yang lain? Hai. Yang di aula saya lihat kamera. Yang di aula tahu? Atau yang di balkon? Tidak ada yang tahu. Tuhan menyuruh kita untuk merenovasi hati dan hidup kita.
Aduh. Berarti keselamatan itu butuh kerjasama antara Allah dan manusia. Hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita, kalau kita berjuang untuk memperbaiki itu, maka Tuhan akan menyempurnakan. Bacaan pertama kitab Yesaya mengatakan bahwa Tuhan mengenakan kepada kita pakaian dan juga jubah kebenaran dan keadilan. Jubah itu simbol kehormatan kita manusia. Bapak Ibu ingat sering baca kitab Kejadian. Apa yang Adam dan Hawa lakukan ketika mereka tahu bahwa mereka berdua telanjang? Pertanyaan berikutnya. Mereka lakukan apa untuk menutup tubuh mereka yang telanjang itu? Hai, baca kitab suci itu tidak ini. Mereka gunakan apa untuk menutup tubuh mereka yang telanjang? Ya. Daun dari pohon ara untuk menutup tubuh mereka. Tetapi pohon ara, pohon itu tidak bisa memulihkan martabat manusia, keluhuran manusia, kemuliaan manusia yang jatuh akibat dosa. Pertanyaan berikut, sebelum Adam dan Hawa dihalau oleh Allah meninggalkan Firdaus atau Taman Eden, Allah membuatkan mereka pakaian dari apa? Wah, nanti hari tanggal 20 ngaku dosa, salah satunya jarang membaca kitab suci. Kalau tidak itu tidak disampaikan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Allah membuat pakaian kepada Adam dan Hawa dari kulit binatang. Untuk mendapatkan kulitnya, binatang harus dikorbankan untuk memulihkan manusia. Tetapi tidak. Pohon, tumbuh-tumbuhan dan binatang tidak mampu memulihkan martabat manusia. Maka Allah mengutus Yesus. Tuhan kita Yesus Kristus, Allah dan manusia dikorbankan agar martabat kita dipulihkan kembali. Sebagai makhluk yang paling mulia, paling luhur, paling agung di antara ciptaan yang lain. Karena itu, keselamatan pemulihan itu semakin dekat, kita diajak untuk bersukacita. Bacaan kedua, Rasul Paulus lewat suratnya kepada jemaat di Tesalonika mengajak kita untuk bersukacita. Karena apa? Allah yang kita imani, Allah yang setia, tidak pernah mengingkari janjinya. Allah itu setia. Manusia setia atau jarang setia? Bapak Ibu seringkali setia, selalu setia pada pasangan atau seringkali error? Aduh, senyum-senyum. Setia atau seringkali error? Iya. Dari hati? Iya. Atau adakah orang lain yang mengatakan itu? Dari hati. Syukur kalau setia. Kalau belum setia, berjuang untuk memperbaiki diri menjadi lebih setia. Maka sukacita kita, kebahagiaan kita akan menjadi sempurna jika kita mampu membangun kerjasama dengan Allah untuk memulihkan martabat kita yang jatuh, martabat kita yang luka, martabat kita yang hina akibat dosa. Mari kita berjuang. Semoga di Minggu Advent yang ketiga, lewat ketiga bacaan suci hari ini, kita mampu membangun kerjasama dengan Allah Sang Terang Sejati, agar kita dihalau dari kegelapan menuju terang yang sesungguhnya, yakni kerjasama yang intens antara kita dengan Allah Tritunggal. Semoga.